Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat hari perhentian yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita mengucap syukur untuk semua kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyembah Tuhan, mengagungkan Dia, mengakui kebesaran dan kedahsyatan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita menyembah Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita akan mentabiskan ibadah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Wahyu 19 ayat yang ke-6. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6. Wahyu 9 ayat 6, maaf. Dan aku mendengar seperti suara kerumunan orang banyak dan seperti desau air bah dan seperti bunyi guntur yang keras yang mengatakan, Haleluya, sebab Yahweh Elohim penguasa semesta memerintah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini adalah penglihatan yang Tuhan berikan kepada Yohanes mengenai akhir zaman. Dia melihat, dia mendengar
seperti suara kerumunan orang banyak, seperti desau air bah, seperti bunyi guntur yang keras. Apa yang dia dengar? Suara apakah yang dia dengar begitu keras? Adalah suara yang mengatakan, haleluya, sebab Yahweh Elohim penguasa semesta memerintah. Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Kalimat ini mengungkapkan bahwa Tuhan adalah penguasa. Pengakuan bahwa Tuhan adalah penguasa semesta dan Dia memerintah. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jangan kita pernah lupakan. Dan selalu boleh kita perkatakan, ingatkan kepada diri kita sendiri dan kita gemakan dalam hidup kita bahwa Yahweh Elohim dialah penguasa semesta. Dia penguasa hidup kita. Dia penguasa keadaan kita. Dia penguasa kesehatan kita. Dia penguasa keuangan kita. Dia penguasa keluarga kita. Dia penguasa semesta. Sehingga segala sesuatunya boleh kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan kita mengizinkan Tuhan untuk mengatur segala sesuatu dalam hidup kita. Tidak ada boleh nama lain yang boleh menguasai kita lebih daripada Tuhan menguasai kita. Nama yang ada di bumi. Nama-nama yang ada dalam hidup kita. Nama sakit penyakit. Nama kesulitan. Nama orang-orang yang mungkin mendatangkan kepedihan atau kepahitan dalam hidup saudara. Semuanya kita serahkan di bawah kaki Tuhan. Yahweh Elohim, penguasa semesta. Dia yang memerintah. Hanya Tuhanlah yang boleh menguasai kita dan seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan dengan bermazmur dari Mazmur 113 yang akan dibacakan oleh Korason. Mazmur pasal 113. Mazmur pasal 113. Ya. Haleluya, pujilah hai engkau hamba-hamba Yahweh, pujilah nama Yahweh. Diberkatilah nama Yahweh dari sekarang sampai selamanya. Dari tempat terbitnya matahari hingga terbenamnya, nama Yahweh patut dipuji. Yahweh itu tinggi mengatasi semua bangsa, dan kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah yang seperti Yahweh Elohim kita, yang berdiam di tempat yang tinggi, yang merendahkan dirinya untuk melihat segala yang ada di langit dan di bumi? Dialah yang membangkitkan orang miskin dari dalam debu. Dia mengangkat orang yang kekurangan dari tumpukan kotor, agar dia dapat menempatkannya duduk berdampingan dengan para pembesar, bukan bersama para penguasa umatnya. Dia membuat wanita yang mandul duduk mendiam di rumah, dan menjadi ibu yang bersuka cita atas anak-anak. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Tuhan yang seperti digambarkan oleh Alkitab, inilah Tuhan kita. Tuhan yang tinggi mengatasi segala langit. Pemazmur mengatakan, Dia merendahkan dirinya untuk mempedulikan kita, mengangkat dan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan
Namun mari kita kembali memuji Tuhan dari NKB 129. Indah mulia, bahagia penuh. Betapa kita adalah orang-orang yang bahagia bersama dengan Tuhan. Indah mulia bahagia penuh bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Oh indah benar ikut jalannya bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Tiada ku cemas, takut pun enyah bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya bersandarkan lengan yang kekal. Bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Haleluya. Kita aman bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini perenungan kita terambil dari Kitab Yosua pasal 10 ayat 29 sampai dengan Yosua pasalnya yang ke-12. Tapi kita tidak akan membaca keseluruhannya. Saya akan mengambil beberapa bagian saja dan sisa berikutnya kita akan melihat bersama di dalam perenungan kita nanti. Mari Bapak Ibu kita terlebih dahulu membaca bagian dari Yosua pasal 10. Yosua pasalnya yang ke-10 ayat 38 sampai dengan ayat 40. Yosua pasal 10 ayat 38 sampai 40. Saya akan membacakan bagi kita, demikian firman Tuhan. Yosua dan seluruh Israel yang bersamanya pergi ke Debir dan berperang melawannya. Mereka merebut negeri itu beserta rajanya dan semua kotanya. Mereka memukul dengan mata pedang dan membinasakan setiap orang yang ada di dalamnya. Ia tidak menyisakan seorang pun yang masih hidup, seperti yang dilakukannya terhadap Hebron, demikianlah ia melakukannya terhadap Debir, juga terhadap rajanya, sama seperti yang dilakukannya terhadap Libna dan terhadap rajanya. Yosua memukul seluruh negeri di pegunungan, di tanah Negeb, dan di lembah, serta lereng-lereng gunung, dan semua raja mereka. Ia tidak menyisakan seorang pun yang masih hidup, tapi ia memusnahkan semua yang bernapas, sebagaimana yang telah Yahwe Elohim Israel perintahkan. Kita lanjutkan dari pasal yang ke-11. Kita lanjutkan dengan pasal yang ke-11. Kita akan membaca dari ayat 6 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yahwe berfirman kepada Yosua, "Janganlah takut terhadap mereka, karena besok pada saat seperti ini
Aku akan menyerahkan mereka semua mati terbunuh di hadapan Israel. Kamu harus melumpuhkan kuda-kuda mereka dan membakar kereta-kereta perangnya dengan api. Maka datanglah Yosua dan seluruh bala tentara bersamanya melawan mereka di dekat mata air Merom secara tiba-tiba dan mereka mengalahkannya. Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan Israel. Mereka memukulnya, mengejarnya sampai ke Sidon besar, ke mata air hangat, dan sampai ke lembah Mispa di sebelah timur. Mereka mengalahkannya hingga tidak ada seorang pun yang tersisa. Ayat 9. Yosua memperlakukan mereka seperti yang telah Yahweh katakan kepadanya. Ia melumpuhkan kuda-kuda mereka dan membakar kereta-kereta perang mereka dengan api. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mau merenungkan kebenaran-kebenarannya. Bapa, kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus memenuhi kami, memberikan kami hikmat untuk memahami firman Tuhan dan menerapkannya di dalam kehidupan kami, dalam situasi kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, pada pagi hari ini pembahasan kita telah sampai pada bagian terakhir dari pasal 10 kitab Yosua, dan agak banyak yang kita cakup dalam pembahasan kita sampai dengan pasal 12. Saya yakin tadi malam kita sudah menyempatkan diri untuk membacanya ya, karena agak banyak ayat-ayatnya dan tidak memungkinkan untuk kita membaca, melihat satu persatu ayat dari pasal 10 sampai pasal 12. Perenungan kita pada pagi hari ini saya beri tema adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada beberapa poin yang bisa kita perhatikan di bawah tema ini. Yang pertama, Bapak Ibu, berdasarkan Yosua 11, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, dan juga dari Yosua pasal 10 tentunya. Satu prinsip yang bisa kita perhatikan adalah bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Dan itu terlihat di dalam seluruh peristiwa, di dalam pasal 10, 11, 12 dari kitab Yosua. Ketika Yosua meluncurkan atau mengadakan penyerangan-penyerangan kepada musuh-musuh Israel pada waktu itu. Dalam Yosua pasal 10 dan juga pasal 11, itu kita bisa lihat di situ berulang kali bahwa Tuhanlah yang menyerahkan kepada Yosua dan Israel para musuh-musuhnya. Yosua 10 ayat 30. Dan Yahweh juga menyerahkan kota itu beserta rajanya ke dalam tangan orang Israel. Ayat 32. Dan Yahweh memberikan Lakis ke dalam tangan Israel. Ayat 42. Yosua menangkap semua raja di negeri mereka dalam waktu yang sama, karena Yahweh Elohim Israel berperang bagi Israel. Pasal 11 ayat 8, dan Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan Israel, dan mereka mengalahkan
sampai Dia tidak menyisakan seorang pun yang hidup daripada mereka. Jadi saudara, kita lihat di sini Tuhanlah yang berperang. Tuhanlah yang menyerahkan musuh-musuh Israel itu kepada orang Israel sehingga mereka bisa dikalahkan. Tanpa Tuhan, peperangan demi peperangan itu tidak akan mendatangkan hasil apapun. Tanpa Tuhan. Dan Alkitab jelas mengatakan yang berperang itu Tuhan. Yahweh Elohim Israel. Dialah yang berperang bagi Israel. Jadi Bapak Ibu, kunci-kunci kemenangan Yosua dan Israel itu adalah Tuhan. Semua kemenangan mereka, kuncinya adalah Tuhan. Kita harus ingat sehebat-hebatnya Yosua sebagai manusia. Bisa jadi karakter dan integritas dirinya Yosua itu lebih hebat daripada kita. Tetapi sehebat-hebatnya Yosua, dia hanyalah manusia biasa. Dia hanyalah manusia biasa. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan memegang janjinya untuk menyertai Yosua. Sejak dari pasal 1, Tuhan sudah mengatakan, tidak akan ada seorang pun yang sanggup berdiri di hadapanmu seumur hidupmu. Sebagaimana aku telah bersama Musa, begitu juga aku ada besertamu. Aku tidak akan mengabaikanmu dan aku tidak akan meninggalkanmu. Itulah Tuhan kita, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan memegang janjinya. Janjinya itu kepada siapa? Kepada seorang manusia yang namanya Yosua. Tuhan memegang janjinya kepada saudara dan saya. Siapakah kita? Pemazmur mengatakan kita manusia ini hanyalah debu. Seperti rumput yang hari ini ada, besok tidak ada. Dan ketika sudah tidak ada, tidak diingat orang lagi. Tuhan memegang janjinya. Inilah yang disebut dengan ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian itu adalah ikatan perjanjian yang Tuhan lakukan kepada manusia. Bukan dengan pihak yang setara. Dua orang teman berjanji. Tetapi satu pihak dia lebih tinggi. Dalam hal ini dia adalah Tuhan. Dan dia mengadakan perjanjian dengan manusia. Dia mengangkat manusia untuk menjadi rekan perjanjiannya. Dan Tuhan memegang janjinya. Tuhan tidak pernah lupa. Saudara, apapun dalam kehidupan kita, jangan pernah lupa bahwa Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Melalui Yesus Kristus, Dia mengadakan ikatan perjanjian dengan saudara dan saya, bahwa Dia akan setia dan Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Dia akan campur tangan di dalam kehidupan kita dan Dia akan berperang bagi kita. Dialah yang berperang bagi kita. Apakah ada peperangan-peperangan di dalam hidup kita yang sedang kita jalani? Ingat saudara, kita adalah manusia biasa, tetapi Tuhan sudah memberikan janjinya di dalam dan melalui Yesus Kristus bahwa Dia akan menyertai kita. Dialah yang berperang bagi kita. Dan Dia akan menyerahkan musuh-musuh kita ke dalam tangan kita. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup berdiri di hadapanmu seumur hidupmu. Itulah janji penyertaan Tuhan. Sebagaimana aku telah bersama Musa,
begitu juga aku ada besertamu. Aku tidak akan mengabaikanmu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Firman Tuhan bagi saudara hari ini. Tuhan tidak mengabaikanmu, saudara. Dan Tuhan tidak meninggalkanmu. Jadi tetaplah bersemangat. Tetap bersukacita dalam hidup. Jalani hidup bersama dengan Tuhan. Karena hanya bersama dengan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, kita bisa apa-apa. Tanpa Dia, kita tidak bisa apa-apa. Saudara, saya mau mengajak kita melihat sedikit atau satu bukti kecil saja dari sekian banyak bukti penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita melihat, ini ilmu biologi ya, badan kita, tubuh kita yang Tuhan ciptakan. Di dalam tubuh kita ini ada satu molekul protein yang namanya laminin. Laminin ini dia mempunyai fungsi umum dan fungsi khusus. Salah satu fungsi umum yang terpenting dari laminin adalah berinteraksi dengan reseptor. Ya, ini adalah pelajaran biologi. Ya, berinteraksi dengan reseptor yang berlabuh di membran plasma sel yang berdekatan dengan membran dasar. Oke, kita tidak mengerti. Dengan demikian, laminin mengatur berbagai aktivitas seluler dan jalur persinyalan. Artinya apa, Bapak Ibu? Ini molekul protein yang namanya laminin ini di dalam tubuh kita. Dia itu bertugas mengatur aktivitas sel, aktivitas di tingkat sel di dalam tubuh kita, dan mengatur sinyal-sinyal dari sel satu ke sel yang lain. Luar biasa ya. Kita tidak tahu, mungkin kita juga tidak merasakan ya. Kita beraktivitas dengan biasa, tetapi aktivitas yang kita lakukan, sinyal-sinyal yang ada, tubuh kita ini sibuk, saudara, di tingkat sel. Sel-sel kita tuh sibuk. Dan aktivitas sel-sel kita di dalam tubuh kita itu diaturnya oleh apa? Oleh si laminin ini. Ibaratnya begini, dia bilang sama saya, sel ini, sel itu, ya. Gerakkan tangan, ya. Perintahkan untuk berjalan, perintahkan untuk mengunyah makanan, mengeluarkan hormon, melakukan pencernaan dan segala macam kegiatan di dalam sel tubuh kita. Lalu dia atur jalur pensinyalan. Jadi sinyal-sinyal, ngirim sinyal antar sel. Jadi laminin ini ya, ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gambar laminin. Memang laminin itu dia bukan ini saja gambarnya, tapi ada bentuk-bentuk yang lain. Tetapi ini adalah satu bentuk yang sangat terkenal. Ketika Bapak Ibu lihat ini, mengingatkan kita kepada apa, Bapak Ibu? Mengingatkan kita kepada salib. Amin. Mengingatkan kita kepada salib. Jadi Bapak Ibu, laminin ini merupakan satu tanda menunjukkan kepada kita bagaimana kehebatannya penciptaan Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan kita itu. Dan Tuhan menaruh setitik, ya, setitik identitas tuh supaya manusia jangan lupa
kepadaku, aku menyertai dia, aku ada di dalam dirinya. Kita bisa lihat itu di mana? Di laminin ini. Saya ketika melihat gambar ini, saudara, aduh Tuhan. Tuhan itu terlalu dekat dia dalam hidup kita. Terlalu dekat. Bahkan dia mau mengatakannya sampai kepada tingkat apa? Aktivitas sel di dalam tubuh kita, saudara. Aduh, Tuhan itu luar biasa, saudara. Mungkin kita sering lupa atau kita sering tidak menyadari begitu dekatnya Tuhan. Sering kita mempertanyakan, kalau Tuhan, saya berdoa sudah lama, Tuhan bertahun-tahun, kok kayaknya Tuhan diam saja, kok kayaknya Tuhan gak peduli. Tidak, saudara. Bahkan di dalam tingkatan sel di dalam tubuh kita, Tuhan itu mau ngasih tahu, aku tuh deket loh sama kamu, aku ada di situ loh. Aku ada bersamamu, menyertai kamu. Tuhan sangat dekat dengan kita. Alkitab berulang kali menceritakan kepada kita. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kita bisa baca itu dalam Kejadian. Berarti apa? Kita memang, Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Kita hidup karena nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kejadian 2 ayat 7, Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi suatu jiwa yang hidup. Kita hidup ini kenapa? Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. Berarti dia memberikan dirinya untuk kita supaya kita itu hidup. Berarti apa? Dia itu dekat sekali dengan kita. Dia itu sedekat nafas kita, saudara. Nafas kita ini. Sedekat itu Tuhan sama kita. Yohanes 14:17, Roh Kudusnya bahkan dia berikan untuk mendiami kita. Yaitu roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya karena dunia tidak melihat dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya karena dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Dia tinggal bersama dengan kita dan berada di dalam kita. Respon kita yang benar, Bapak Ibu, adalah menaati pimpinannya dalam hidup kita. Yosua sangat menyadari akan hal itu. Penyertaan Tuhan itu. Dia pegang janji Tuhan itu. Dari Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Dia pegang. Dan dia menaati pimpinan Tuhan di dalam hidupnya. Dia menaati pimpinan Tuhan ketika maju di dalam peperangan-peperangan. Yang kedua, Bapak Ibu, dari ayat 9 sampai ayat 23. Pasal 11. Tuhan memberikan kesanggupan bagi kita untuk menang. Yosua 11 ayat 23. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan semua yang telah Yahweh firmankan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu sebagai pusaka kepada kelompok-kelompok mereka, menurut suku-suku mereka, dan negeri itu pun telah berhenti dari perang. Siapakah yang memberikan kesanggupan bagi Yosua untuk menang? Tuhan. Bisa jadi Yosua adalah, dia bisa mengatur strategi perang. Bisa jadi bersama dengan pemimpin-pemimpin umat pada waktu itu. Bisa jadi mereka adalah prajurit-prajurit, panglima-panglima, perwira-perwira perang yang sudah tahu strategi, ya, strategi perang, yang menjadi penasihat-penasihat Yosua. Bisa jadi. But God has the final say. Tuhan yang menjadi kata terakhir, kata penentu. Kemenangan itu saya yang kasih. Musuh-musuhmu saya yang kasih kepadamu.
Bukan kamu punya strategi. Bukan kamu punya hikmat. Berulang kali kalau saudara perhatikan dari pasal 10 sampai pasal 12 selalu dikatakan Tuhan menyerahkan musuh-musuh Israel kepada Israel. Tuhan yang menyerahkan dan Tuhan yang berperang bagi mereka. Bapak Ibu, kalau kita lompat ke pasal 12, mungkin ada Alkitab di sebelah Bapak Ibu, bisa buka di situ. Di dalam pasal 12 ada daftar 31 raja yang dikalahkan oleh Yosua. Saya muat di sini nama-nama raja-raja itu, 31 raja itu dengan artinya dan juga yang ada di dalam kurung itu penafsirannya. Penafsiran untuk arti nama. Yeriko artinya atau melambangkan tembok-tembok kemungkinan, ketidakmungkinan, keterbatasan. Ai artinya puing-puing. Yerusalem artinya Tuhan atas kebenaran. Berkaitan dengan kerohanian palsu. Namanya bagus ya, Tuhan atas kebenaran, Yerusalem. Tetapi Yerusalem di bawah Raja Adonisedek dalam pasal 10 ayat 1. Raja Adonisedek ini dia yang inisiator pertama untuk menyerang Israel pada waktu itu dan Yosua. Jadi Tuhan atas kebenaran, tapi kebenaran palsu, kerohanian palsu itu. Hebron artinya persekutuan. Wah bagus ya, persekutuan. Tapi Hebron menyerang umat Tuhan pada waktu itu. Berarti apa? Ini persekutuan jahat. Yarmut artinya diangkat. Diangkat untuk apa? Untuk menyerang, untuk melakukan kejahatan. Diangkat untuk apa? Untuk melawan Tuhan. Lakis artinya tidak terkalahkan. Tetapi dikalahkan oleh Yahweh. Eglon artinya seperti benteng. Seperti banteng. Ya. Banteng ini melawan Tuhan. Dikalahkan. Gezer artinya curam, terjal. Yang terjal, yang curam ini melawan Tuhan. Itu dikaitkan dengan apa? Lidah tajam. Ya. Mulut yang mengatakan pemberontakan kepada Tuhan. Dikalahkan. Debir artinya pembicara, peramal. Dikalahkan. Geder artinya tembok. Dikalahkan. Horma artinya hancur, musnah, kerusakan besar. Dikalahkan. Arat artinya pelarian liar. Pemberontakan, libna, putih, pembenaran diri. Mau membenarkan diri di hadapan Yahweh. Dikalahkan. Adulam artinya keadilan masyarakat. Wah, kayaknya bagus ya. Keadilan masyarakat. Keadilan masyarakat tapi melawan Tuhan. Berarti itu tidak benar, ketidakbenaran. Keadilan bukan berdasarkan standarnya Tuhan, tapi pengakuan manusia, berdasarkan ukuran manusia. Itu dikalahkan. Makeda artinya tempat para gembala. Wah, kayaknya bagus ya. Tempat para gembala. Tapi ini para gembala melawan Tuhan. Berarti apa? Pemimpin palsu. Gembala palsu. Pendeta palsu. Nabi palsu. Betel artinya rumah Elohim. Wah, kayaknya bagus ya. Rumah Elohim. Tapi Elohim yang mana ini? Elohim yang memberontak kepada Yahweh. Ilah-ilah yang memberontak kepada Yahweh. Tapuah artinya penyulingan dihubungkan dengan kemabukan. Hefer artinya lubang besar. Itu adalah aib, malu. Afek, kekuatan benteng artinya pengandalan diri. Itu dikalahkan. Lasaron artinya seperti tanah datar. Melambangkan apa? Pasifisme. Ya. Tawar hati.
tidak punya pengharapan. Madesu, masa depan suram. Itu seperti itu, mau jadi apa? Madon artinya perselisihan, perseteruan. Dikalahkan. Hazor, dibentengi, tertutup. Apakah ada benteng-benteng dalam hidup kita yang melawan Tuhan? Itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Yabin, cerdas. Yabin artinya cerdas. Melambangkan apa? Hikmat manusia. Hikmat manusia. Tetapi Amsal Salomo mengingatkan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amin. Manusia berhikmat cerdas, tapi kalau melawan Tuhan itu bukan pengetahuan. Itu tidak cerdas. Ya. Simron Meron artinya pembela kesombongan, dikalahkan oleh Yahweh. Aksaf artinya pesona, tenung. Sihir-sihir, saudara, dikalahkan. Tanah artinya sulit dilalui, berpasir. Yakobus mengatakan mendua hati, ya. Kalau berpasir itu kan goyah, ya. Mendua hati. Tidak punya ketetapan hati, bimbang, ragu. Tidak punya iman. Megido artinya tempat yang ramai, yang sesak. Itu dikalahkan. Bisa jadi kita juga seperti Megido, ya. Pikiran kita itu ramai sesak dengan apa? Segala macam yang tidak kudus. Ramai dan sesak. Ramai dan sesak dengan segala macam yang tidak memuliakan Tuhan. Seperti Megido ini. Dikalahkan. Kedes artinya kemurnian. Wah, kayaknya bagus ya, kemurnian. Tapi Kedes berperang melawan Israel pada waktu itu. Berarti apa? Ini kemurnian, ini standar kekudusan buatan manusia. Bukan kemurnian standar kekudusan Tuhan. Kalau kita lihat dunia kita sekarang, ya, luar biasa. Dosa pun bisa diputihkan. Ya. Kita buat standar kekudusan kita sendiri. Yokneam artinya dikuasai oleh orang-orang. Ini dikaitkan dengan apa? Pemujaan kepada manusia. Kalau zaman sekarang apa? Pemujaan selebritis. Idola sama artis. Begitu rupa sampai artis itu menguasai kehidupan kita. Ada seorang penyanyi Amerika yang sangat terkenal. Satu kali dia orang muda, ya. Dia konser. Kemudian ada seorang fansnya berdiri di dekat panggung. Fansnya seorang cewek. Lalu artis ini ya sambil nyanyi kan, kemudian biasanya kalau konser tuh ngomong gitu, ya, menyapa fans-fansnya yang di bawah panggung itu kan. Hanya satu kalimat dari penyanyi ini mengatakan kepada fansnya perempuan itu, "Kamu kok gendut?" gitu. Saudara tahu apa yang terjadi? Gadis remaja ini kemudian bunuh diri, saudara. Itu pemujaan, dikuasai oleh orang-orang. Dor artinya tempat tinggal. Tempat tinggal itu melambangkan apa? Kenyamanan. Ya. Kenapa kita senang pulang kampung? Karena pulang kampung itu nyaman. Kenapa kita senang diam di rumah? Karena di rumah itu nyaman. Tapi kenyamanan yang memberontak kepada Tuhan itu kenyamanan dunia. Cinta kepada dunia. Itu akan dimusnahkan oleh Tuhan. Gilgal artinya lingkaran. Melambangkan apa? Tidak mau berubah. Ya, muter-muter, tidak mau berubah. Tirza, kesenangan. Bagus, ya. Kesenangan.
Tetapi kesenangan ini kesenangan yang melawan Tuhan. Berarti apa? Dia mencintai kesenangan dunia. Itu dikalahkan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita melihat daftar 31 nama raja kota kerajaan yang tadi, yang dikalahkan oleh Yosua. Karena Tuhan berperang bagi dia. Ke-31 raja dan kerajaan itu melambangkan kubu-kubu di dalam hidup kita. Benteng-benteng yang mungkin menguasai kita. Kemalasan, dendam, tenung, sihir, ya kan? Lidah yang curam, tadi kita lihat ya. Jiwa yang berpasir, yang labil, keputusasaan, kepasifan. Itu adalah kubu-kubu yang bisa menawan saudara dan saya. Dan merusak. Tetapi 31 raja dan kerajaan itu dikalahkan oleh Yosua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yosua surgawi kita, yaitu Yesus Kristus, telah mengalahkan setiap pemerintah, penguasa, dan kubu-kubu yang menolak kemajuan kita di dalam Kristus. Semua kubu-kubu itu bisa membuat saudara tidak maju di dalam kehidupan kekristenanmu, membelenggumu, menghalangimu untuk menikmati kelimpahan berkat anugerah Tuhan di dalam hidup. Tetapi Yesus Kristus sudah mengalahkan semuanya. Nama El menurut gematria atau nilai angka dalam budaya Yahudi sama dengan 31. Jadi huruf-huruf Ibrani itu ada nilai angkanya. Jadi L itu nilai angkanya 31. Arti dari nama kerajaan-kerajaan yang dipimpin ke-31 raja ini dapat melambangkan 31 kubu yang melawan Kristus dan memperbudak manusia. Dan semuanya dituntaskan oleh Kristus. "31 raja dan kerajaan, 31 kubu yang melawan Yahweh, 31 kubu yang melawan Kristus yang memperbudak manusia, dikalahkan oleh Elohim kita." Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apakah saudara sedang terikat dengan depresi? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apakah saudara sedang terikat dengan kuasa gelap? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apakah saudara terikat dengan kepasifan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apakah saudara terikat pemujaan, penyembahan berhala, pemujaan kepada manusia ataupun kepada roh-roh jahat? Atau kesenangan duniawi? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa membebaskan saudara. Apakah saudara terikat oleh kepahitan, kemarahan yang seperti benteng-benteng yang menguasai saudara? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuntas. Kristus mengalahkan semuanya. Kita lihat ayat ini, saudara. Di dalam firman Tuhan. Jangan pernah lupakan. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Katakan kepada depresimu, engkau sudah dilucuti oleh Kristus. Engkau tidak berkuasa atas saya. Katakan kepada kepahitanmu, engkau sudah dilucuti oleh Kristus. Engkau tidak berkuasa atas diri saya.
Katakan kepada panah-panah berapi yang orang kirimkan, santet dan segala macam roh jahat orang kirim, iri hati dan dengki, engkau tidak berkuasa atas saya. Kristus sudah melucutimu. Katakan kepada kebimbangan dan kekurangan imanmu, Kristus telah melucuti kamu. Kamu tidak berkuasa atas saya. Ingat itu, 31 raja dan kerajaan tuntas dikalahkan oleh Yosua bersama dengan Yahweh. 31 kubu dari si jahat yang mau menghancurkan saudara dan saya tuntas sudah dikalahkan oleh Kristus. Jadi saudara, kemenangan saudara dan saya adalah di dalam dan bersama Kristus. Yesus berkata dalam Yohanes 15:45, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara punya masalah kepahitan, datang kepada Yesus. Saudara punya masalah kecemasan, panic disorder, panic attack, datang kepada Yesus. Saudara ingin mengalami berkat dan kelimpahan, sukacita, tetap punya pengharapan untuk berani menatap masa depan, datang kepada Kristus. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, Yesus katakan. Yang terakhir Bapak Ibu, pasal 11 ayat 15. Respon yang benar terhadap Tuhan. Sebagaimana Yahweh memerintahkan hambanya Musa, demikianlah Musa memerintahkan Yosua. Dan seperti itulah Yosua melakukannya. Ia tidak menyimpang dari apapun di antara semua yang Yahweh perintahkan kepada Musa. Dan hasilnya, ayat 16. Dan Yosua merebut seluruh wilayah ini. Kemenangan. Respon yang benar yang diteladankan oleh Yosua kepada kita adalah tidak menyimpang dari apapun di antara semua yang Yahweh perintahkan kepada Musa. Tuhan bilang A, A. Tuhan bilang B, B. Iya, Tuhan. Ini Tuhan mau ini, saya mau itu. Begitu. Sekali lagi, Tuhan mau ini, itulah yang saya mau. Saya tidak mau yang lain. Saya mau yang Tuhan mau. Bahasa kerennya apa, saudara? Menyerahkan kepemimpinan atas hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan kepemimpinan atas hidup kita kepada Tuhan. Itu kan yang dilakukan oleh Yosua. Dia pemimpin umat. Dia pemimpin bangsa. Tapi dia serahkan kepemimpinan itu kepada Tuhan. Tuhan bilang, aku yang ini ya, aku yang perang. Oh ya, siap Tuhan. Engkau yang menjadi pemimpin, bukan saya. Pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah kita menyerahkan kepemimpinan atas hidup kita kepada Tuhan? Yang kedua, percaya penuh atas pemeliharaan dan pengaturan Tuhan atas hidup kita. Sudahkah kita percaya penuh pada pemeliharaan dan pengaturan Tuhan atas hidup kita? Dan taat penuh pada instruksi dan arahan Tuhan. Taat penuh. Taat penuh artinya apa? Tidak ragu. Aduh, kalau kayak gini gimana ya? Kalau kayak gitu gimana ya? Tidak mempertanyakan Tuhan. Tidak mempertanyakan Tuhan. Walaupun jalan di depan kita itu mungkin kayaknya gelap, negatif semua, nggak ada harapan. Tapi taat penuh pada instruksi dan arahan Tuhan. Itu respon yang benar yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yosua, bukan?
Bapak Ibu, banyak musuh hendak menghancurkan Anda. Yosua 11 ayat 4 dan 5. Dan mereka keluar, mereka dan seluruh pasukannya bersama mereka, suatu jumlah orang yang sangat banyak seperti pasir di pantai dan sangat banyak kuda serta kereta perang. Lalu semua raja itu bertemu bersama dan mereka datang serta berkemah bersama di mata air Merom untuk berperang melawan Israel. Nah, menurut Yosefus, beliau adalah seorang sejarawan dan apologet Yahudi, 37 tahun 37 Masehi. Menurut Yosefus, dalam bukunya The Antiquity, dia mengatakan, pasukan ini yang di dalam ayat 4 dan 5 ini, yang jumlahnya sangat banyak seperti pasir di pantai, pasukan dari 10 kerajaan ini lebih dari 300.000 tentara berjalan kaki, 10.000 kuda, 20.000 kereta perang. Siapa yang mau lawan mereka? Sumber daya orang Israel dari mana? Mereka tidak punya kereta perang. Mereka tidak punya kuda. Mereka itu kan keturunan yang masuk ke tanah Kanaan. Ini kan keturunan yang keluar dari tanah Mesir, kan, yang mengembara 40 tahun di padang gurun. Yang lahir di padang gurun. Dari mana mereka punya pabrik kereta perang? Tidak ada. Sumber daya mereka tidak ada. Mereka cuma punya Tuhan. Mereka cuma punya Yahweh. Dan semua ini 10 kerajaan ini. Dan kemudian kita lihat di pasal 12 ada 31 raja yang dikalahkan. Itu mereka berkompromi, berkoalisi melawan Israel. Tetapi walaupun semuanya itu, begitu banyaknya musuh, Yahweh ingin Israel hanya percaya kepadanya. Saudara, ini firman Tuhan untuk saudara hari ini. Mungkin saudara mengalami, sekarang ini sedang mengalami begitu banyaknya musuh menyerang saudara dari segala sudut. Masalah 1 belum selesai, udah datang 10. Masalah 2 belum selesai, udah datang 50, saudara. Tuhan mau mengatakan kepada saudara hari ini, percaya kepada aku. Jangan lihat itu 300.000 tentara berjalan kaki, 20.000 kereta perang, itu 10.000 kuda. Jangan lihat, lihat saya, Tuhan katakan. Ayat 11, Yahweh berfirman kepada Yosua, janganlah takut di hadapan mereka, karena besok pada saat seperti ini, aku akan menyerahkan semua mereka yang terluka di hadapan Israel. Kamu harus melumpuhkan kuda-kuda mereka, membakar kereta-kereta perangnya dengan api. Israel yang cuman sepotong ini. Tapi Tuhan katakan, itu kereta-kereta perangnya. Nanti kamu yang bakar sama api. Itu kuda-kudanya kamu yang lumpuhkan. Itu 10.000 kuda. Jangan takut. Kenapa? Aku yang berperang bagi kamu. Sebagai penutup, Bapak Ibu, ini adalah kutipan dari 2 ayat lagu. Dari lagu Ein feste Burg ist unser Gott. Tuhan, sebuah benteng yang kokoh, itulah Tuhan kita. Yang ditulis oleh Martin Luther berdasarkan Mazmur 46. Saudara bisa lihat itu dalam Kidung Jemaat 250. Saya berdoa ujian ini menjadi berkat untuk saudara, menambahkan iman kepada Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Dia adalah Yahweh Sebaot,
Tuhan penguasa semesta alam. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhanmu benteng yang teguh, perisai dan senjata. Betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniatkan menang, ngeri kuasanya dan tipu dayanya di bumi tidak bertara. Penuh pun setan dunia yang mau menumpas kita. Jangan gentar melihatnya, iman tidak sia-sia. Penghulu kuasa gelap, meskipun menyergap, mustahil kan menang. Kuasanya ditebang dengan sepatah kata. Sepatah kata itu adalah apa? Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan dalam doa dan doa syafaat kita yang akan dinaikkan oleh Bapak Pendeta. Kami persilakan. Baik, apakah ada yang urgent ingin didoakan? Saya minta didoakan untuk revisi. Oke, saya ingin mengucap syukur karena saya boleh lulus ujian skripsi. Tinggal revisi supaya sehabis revisi bisa yudisium nanti, dan supaya yudisiumnya bisa berjalan lancar dan saya boleh lulus dengan baik. Oke. Baik, masyarakat yang lain? Mohon doanya buat Tiara hari Rabu mau UTS. Oke. Masih ada? Baik ya, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami diingatkan bahwa tanpa Tuhan kami tidak mungkin bisa melakukan apapun. Sama seperti umat Israel yang diserang, dikepung, dan berusaha dihancurkan oleh pasukan dalam jumlah yang luar biasa besar, jauh berlipat kali lebih besar daripada pasukan yang dimiliki oleh Israel, tetapi oleh karena Tuhan, mereka bisa mengalahkan pasukan yang luar biasa besar ini. Itu juga kami diingatkan bahwa bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan apapun, dan tidak ada masalah yang terlalu besar yang bisa menghancurkan kami. Selama kami bersama dengan Tuhan, kami tahu kami dijaga, kami dilindungi, dan Tuhan akan senantiasa memberkati kami seperti seorang Bapa yang baik, yang memberkati dan selalu setia kepada anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Tuhan yang luar biasa, Bapa yang luar biasa, yang mengerti setiap kebutuhan kami, dan juga menjawabnya, memberikannya kepada kami. Dan kami tahu bahwa Engkau tidak akan pernah terlambat di dalam menolong kami, anak-anak. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau meteraikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi hidup dalam kekhawatiran, tidak lagi hidup dalam kecemasan, ketakutan, tidak lagi memproyeksikan hal buruk yang akan terjadi di masa depan, tapi kami memproyeksikan bahwa semua hal yang baik akan menjadi milik kami ketika kami bersama dengan Engkau. Kami saat ini mau menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Shen yang boleh lulus ujian skripsi dengan sangat baik, dan Tuhan Engkau tolong dia dalam hari-hari di depan ketika dia merevisi skripsinya untuk benar-benar menyelesaikannya. Biarlah Tuhan memberi hikmat yang khusus kepadanya, sehingga pada waktunya dia diwisuda, dia boleh menuntaskan segala sesuatunya
dengan sebaik-baiknya. Beri hikmat kepada Shen. Kami bersukacita atas pemeliharaan dan pertolongan-Mu. Selama beberapa tahun ini dia menempuh studinya dan dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk Tiara yang akan menghadapi UTS minggu ini, minggu depan. Kiranya Engkau berikan dia hikmat agar dia dapat mengerjakan setiap soal-soal dengan baik. Berikan hikmat kepadanya, berikan kemampuan yang khusus. Kami serahkan semua anak-anak kami dimanapun mereka berada, dalam studi mereka, baik di yang masih TK, SD, SMP, SMA, maupun di perguruan tinggi. Tuhan buat mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa bagi setiap kami. Dengan pekerjaan kami, Tuhan berkatilah pekerjaan kami, usaha kami, supaya apapun yang kami lakukan, apapun yang kami pegang, diberkati oleh Tuhan dan dapat berhasil. Kau memberkati apapun profesi yang kami jalani, baik sebagai dosen, sebagai dokter, sebagai pemilik toko, sebagai karyawan, sebagai hamba Tuhan full-timer, sebagai apapun Tuhan. Tuhan Engkau berkati semua yang kami kerjakan. Saat ini juga kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami, supaya nama Tuhan boleh dimuliakan di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Bapak. Kami mengalaskan doa ini dengan doa Bapa kami sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian dari NKB 120, Tiada Lain Landasanku. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur mundur. Kasih karunia-Mu tetap, meskipun jalanku gelap, kendati taufan menderu, tak akan kau
setiaku teguh, landasan lain hancur luluh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya, dan segenap roh dan jiwa dan tubuhmu, kiranya terpelihara tanpa cela pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang memanggil kamu adalah setia. Dia juga yang akan melaksanakannya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus beserta kamu. Amin. Pujilah Kalik semesta. Mari kita bersaat teduh. Amin.